Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan demo aplikasi persebaran berpotensi gizi buruk pada Prabu Muli yang saya buat sebagai tugas akhir saya bersama dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Lenianti dan Bapak Robinson. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini, saya langsung membuka browser dan saya akan mengetikkan localhost/resti/ci sehingga akan tampil halaman login awal. Di mana halaman login awal ini terdapat username dan password yang sudah saya buat sebelumnya, seperti itu. Untuk yang pertama, saya akan login sebagai admin Puskesmas. Nah, untuk admin Puskesmas ini sendiri, saya memilih Puskes Sukajadi sebagai nantinya terlebih dahulu, seperti itu. Jadi saya masukkan Sukajadi sebagai, lalu kita akan mengklik masuk aplikasi, seperti itu. Kita tunggu login dulu terlebih dahulu. Setelah itu akan masuk ke beranda. Di beranda terdapat tools beranda, data balita, peta sebaran, dan keluar aplikasi. Nah, di beranda itu sendiri terdapat visi, misi, maupun mutu. Nah, kita klik data balita. Di data balita itu sendiri nantinya akan muncul kelola data balita. Nah, di kelola data balita ini terdapat menu edit dan menu tambah balita yang akan kita masukkan ke dalam pengklasteran dari peta sebaran itu sendiri. Nah, di menu edit, jika kita klik, maka kita dapat mengedit berupa nama balita, jenis kelamin, usia, maupun tinggi badan dan berat badan. Nah, saya akan mengubah di usia balita menjadi 2 tahun, lalu saya simpan, maka data yang diedit tadi akan berubah. Kita klik OK, maka hasilnya akan berubah menjadi merah. Menambahkan data balita, misalnya saya menambahkan dengan data yang ada, yaitu binatri dengan jenis kelamin perempuan dan usia 2 tahun, tinggi badan dan berat badan kita sesuaikan saja tersebut. Ya, kita tunggu dulu, lalu kita simpan. Nah, datanya nanti kita klik OK. Datanya nanti akan berada di data kelola balita yang paling bawah. Nah, kalau kita sudah bisa mengedit ataupun menambahkan data, kita langsung ke peta sebaran. Kita langsung ke peta sebaran. Nah, di peta sebaran ini sendiri nanti akan menunjukkan beberapa klaster. Nah, di klaster ini ada 3 jenis klaster, yaitu klaster awal, klaster aman, klaster menengah, maupun klaster tidak aman, itu untuk merah. Nah, untuk wilayah ini sendiri, sebelumnya saya sudah menginputkan 9 puskesmas yang berada di wilayah Kota Prabu Muli. Jadi terdapat 4 puskesmas yang berada di klaster aman, lalu 2 puskesmas yang berada di klaster menengah dan 2 puskesmas yang berada di klaster tidak aman. Nah, karena berhubung kita diklik Sukajadi atau masuk ke dalam admin jadi, maka data yang sudah dimasukkan terdapat beberapa data di situ, misalkan kurang data tinggi badan ataupun tinggi badan menurut berat badan, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai melihat peta sebaran, kita bisa keluar dari aplikasi. Atau mungkin kita bisa masuk dulu ke beranda, kita dulu berandanya, lalu kita keluar ke seperti itu. Jika sudah keluar aplikasi, kita masuk ke dalam admin dan dimasukkan oleh admin per puskesmas dari setiap wilayah. Ya, saya akan memasukkan password dan username-nya terlebih dahulu ke admin di situ, lalu kita klik masuk aplikasi. Nah, sudah masuk aplikasi, kita tunggu terlebih dahulu. Di situ sama seperti yang sebelumnya, berandanya terdapat tools, yaitu beranda, data puskesmas, perhitungan Kemen Clustering, peta sebaran, dan laukat. Nah, di situ juga terdapat visi, misi, maupun mutu dari Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Nah, selanjutnya untuk data puskesmas itu sendiri terdiri dari semua puskesmas yang sudah saya input, dan di situ juga terdapat menu edit. Jadi ketika kita mengklik menu edit, maka kita akan dapat mengedit berupa user puskesmas, nama puskesmas, alamat, ataupun tata letak dari puskesmas sudah kita tentukan sebelumnya, seperti itu. Nah, misalnya edit di Sukajadi, saya klik edit, maka nanti
akan muncul tabel di samping yang harus kita perbaiki seperti itu misalnya, atau saya ketik seperti itu, lalu ketika saya sudah edit, kita langsung scroll ke bawah. Nah, latitude dan longitude ini sebenarnya tata letak yang sudah kita ambil dari tata letak sesuai dengan Google Maps di mana puskesmas itu sendiri ya. Nah, kalau sudah, silakan kita simpan. Setelah itu kita klik OK. Sudah selesai, maka data yang kita edit tadi sudah tersimpan kembali. Nah, ataupun sebenarnya kita juga bisa menambahkan secara mandiri, misalkan ada perubahan data puskesmas yang harus kita masukkan, misalkan kita masukkan puskesmas apa, nanti kalau sudah kita lengkapnya tinggal kita simpan. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam perhitungan Keymeans clustering. Nah, di perhitungan Keymeans clustering ini adalah perhitungan maksud saya yang akan menentukan setiap puskesmas akan masuk ke dalam klaster mana. Nah, untuk yang di awal ini akan menampilkan klaster-klaster data-data awal yang sudah dimasukkan atau diinput dari setiap admin puskesmas maupun admin dari Dinkes. Nah, di sini terdapat ID puskesmas, nama puskesmas, tinggi badan, berat badan, tinggi badan menurut berat badan, dan semuanya berjumlah 9 puskesmas. Nah, lalu kita akan menentukan klaster awal atau iterasi awal sebagai titik penentu yang mana yang akan menjadi titik sentroid awal. Nah, untuk penentuan titik sentroid awal ini biasanya ini mendapat ketentuan dari, seperti saya ini mendapatkan dari Dinan Kota Pramuka, tolak ukur puskesmas mana yang akan dijadikan contoh seperti itu. Sudah kita dapatkan, kita masuk ke dalam perhitungan dari semua puskesmas, lalu kita akarkan di situ. Untuk klaster pertama itu nanti menghitungnya dengan cara dihubungkan dengan titik menghasilkan perhitungan yang sesuai dengan perhitungan klaster seperti itu ya. Bisa dilihat di situ. Untuk tinggi badan, berat badan, tinggi badan menurut berat badan, 2 akar 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan, itu merupakan kurangan dari titik sentroid dengan jadi itu suka jadi dengan suka jadi, maka hasil awal yang pertama itu adalah 0. Nah, maka kita akan bisa mendapatkan pola klaster awal dari iterasi pertama, yaitu kita sudah menentukan di situ terdapat C1-nya itu Sukajadi, Gunung Kemala seperti itu, dan yang lain juga seperti itu. Nah, menemukan titik yang pas, maka kita akan melanjutkan perhitungan ke klaster yang berikutnya dengan titik sentroid yang sama, namun dikalikan dengan yang sebelumnya seperti itu. Jadi perhitungannya itu nanti dengan titik sentroid yang pertama, namun ditambahkan lagi dengan yang akan dijadikan titik sentroid selanjutnya, maka perhitungannya akan dapat yang akan didapatkan seperti itu. Nah, setelah itu kita juga akan mendapatkan polanya. Sudah kita dapatkan polanya, ternyata belum juga, maka kita akan ulangi lagi sampai iterasi keempat. Itu bisa dilihat perhitungannya. Kalau sudah, kita akan mendapatkan penetapan clustering Keymeans. Nah, di penetapan ini sendiri nanti akan terbagi menjadi 3 klaster. Dari 9 puskesmas ini terdapat 3 klaster. Untuk klaster awal itu terdapat 4 puskesmas yang menjadi tolak ukur aman puskesmas. Maksud saya puskesmas aman, dan 2 yang menengah, dan yang ketiga itu tidak aman. Nah, ini merupakan fitur cetak ya, fitur cetak yang bisa kita gunakan sebagai untuk mencetak data seperti itu. Misalkan data kita perlukan, misalkan klaster, ternyata puskesmas ini yang aman itu daerah mana saja, maka dengan kita mencetak ini, maka kita akan tahu seperti itu mana
puskesmas yang aman, tidak aman, ataupun yang bisa dikatakan potensinya tinggi, menengah, maupun rendah, seperti itu. Tinggal kita print saja, karena kita tidak mau di print, langsung kita cancel aja. Nah, kalau sudah, kita langsung ke peta sebaran. Nah, di peta sebaran ini sendiri sebenarnya sama saja dengan admin puskesmas tadi. Fungsinya sama, kita ingin melihat peta sebaran ataupun kita ingin mengecek seperti itu. Ketika menambahkan balita di suatu puskesmas, maka akan terjadi perubahan seperti itu di peta sebaran ini sendiri. Jadi ketika kita menambahkan balita, maka peta sebaran itu akan berubah dengan sendirinya. Apakah dia menunjukkan bahwa daerah ini atau puskesmas ini aman, ataupun daerah ini dikatakan tidak aman ketika kita menginputkan data balita, seperti itu. Kita sudah keluar, lanjut kita akan masuk ke user kepala dinas ya. Masuk ke dalam user kepala dinas, kita tunggu. Beranda awal sama dengan seperti user admin maupun puskes, ada visi misi mutu di beranda. Lalu peta sebaran. Nah, fungsi dari user Kadin ini sendiri yaitu untuk memastikan pengguna yang menggunakan aplikasi ini, dan Kadin dapat mengecek siapa saja yang menyalahgunakan aplikasi ataupun data-data yang sebenarnya ini sangat riskan seperti itu. Makanya kepala dinas bisa menambahkan akun admin itu sesuai dengan ketentuan dari kepala dinas itu sendiri. Jadi kepala dinas bisa mengecek data yang masuk seperti itu maupun peta sebarannya seperti apa. Lalu nanti bisa dikonsultasikan dengan kepala dinas seperti itu. Dan untuk peta sebarannya itu sama saja dengan peta sebaran yang di admin puskesmas maupun admin dinkes seperti itu. Untuk menentukan daerah puskesmas masa yang berada di rawan balita gizi buruk, menengah, maupun yang tidak rawan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya untuk menjalankan aplikasi ini. Kita juga bisa cukup melihat dari peta sebaran, maka kita akan tahu daerah mana saja yang puskesmasnya ataupun daerahnya yang memiliki balita berpotensi gizi buruk. Baiklah, terima kasih karena sudah menyaksikan demo aplikasi ini. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh.